Abi bacakan. Kurma, kaktus, dan akasia. Ya usah, Bapak ada lihat di situ. Ada di situ saja tidur. Iyo, sebentar ada lihat. Ya sudah sana kemarin. Ada yang mau Abi bacakan cerita tidak? Iya sudah, nanti saja ada lihat. Sudah dicerita. Sebentar ini diceritakan ulang. Habis itu yang Iya. Kurma, kaktus, dan akasia. Di sebuah padang pasir yang luas, tumbuh 3 pohon yang saling berdekatan. Pohon itu adalah kurma, kaktus, dan akasia. Ketiga pohon itu sesekali berbincang tentang diri mereka. Akan tetapi dari ketiga pohon itu, akasialah yang paling sering bicara dan menyombongkan diri. dan orang-orang memasuki rumah memakannya dengan hati. Di antara kita bertiga, sepertinya aku yang paling indah. Tubuhku kuat dan memiliki banyak cabang. Daun-daunku lebat dan bergerombol di setiap ranting. Siapapun pasti akan merasa sejuk jika berteduh di bawah. Dengan angkuh, akasia menggoyangkan dahan untuk memamerkan keindahan tubuhnya pada kurma dan kaktus. Memamerkan. Kurma dan kaktus saling pandang dan melihat tubuh mereka masing-masing. Belum sempat kurma dan kaktus menjawab, akasia kembali menyombongkan dirinya. Lihat dirimu kaktus, kau jelek penuh duri, cabangmu tidak seindah cabangku. Mana ada manusia atau hewan yang mau mendekatimu, seru akasia. Sementara kau kurma, tubuhmu lurus tanpa dahan dan ranting. Tentu saja aku lebih menyejukkan sebagai tempat berteduh dibanding dirimu, kata akasia pada kurma. Sementara kurma dan kaktus hanya saling pandang dengan sikap akasia. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat 2 orang yang sedang melakukan perjalanan, menggunakan 2 unta tunggangan mereka masing-masing. 2 orang itu sepertinya tersesat, mengingat tempat itu sangat jarang dilalui manusia. Hei lihat, ada yang datang, seru akasia. 2 orang pengembara itu semakin lama semakin dekat. Keduanya terlihat sangat lelah dan kehausan. 2 botol minum mereka sudah kosong. Begitu tiba di dekat 3 tanaman gurun itu, kedua pengembara langsung berteduh di bawah akasia. Dengan sombong, akasia menganggap dirinya sangat hebat karena dipilih menjadi tempat berteduh. Cuma untanya. Lihat, mereka berteduh di bawahku, seru akasia dengan pongahnya. Namun ternyata kedua pengembara itu hanya meneduhkan kedua untanya. Salah satu pengembara langsung memanjat pohon kurma dan mengambil buahnya. Setelah berhasil mengambil buah kurma, kedua pengembara berteduh di bawah pohon kurma dan langsung menyantap buah kurma dengan sangat lahap. Lezat sekali kurma ini, seru pengembara pertama. Ya, dengan beberapa butir kurma saja, kita sudah kembali bertenaga. Pengembara kedua menimpali. Setelah merasa cukup memakan buah kurma, kedua pengembara itu lantas mendekati kaktus. Masing-masing pengembara bergantian memotong dahan kaktus. Dari dahan kaktus tersebut keluar air yang langsung diminum oleh keduanya. Kalau menguap itu muntah. Tapi apa teh kotor itu dari kaktus. Ah, segar, seru pengembara yang pertama. Untung ada kurma dan kaktus ini. Kalau tidak, kita bisa kelaparan dan kehausan. Pengembara kedua menimpali. Percakapan kedua pengembara menyadarkan akasia. Ternyata kurma dan kaktus sangat bermanfaat bagi manusia. Setelah kedua pengembara itu pergi, Marah. akasia langsung meminta maaf. Maafkan atas kesombonganku, teman-teman. Tidak sepantasnya aku menyombongkan diri dan meremehkan kalian. Semua makhluk hidup memiliki kekurangan dan kelebihan. Kurma, buahmu manis, enak dan bergizi, bisa membuat pengembara langsung bertenaga. Sementara kaktus, kamu memiliki cadangan air di tubuhmu dan mampu menghilangkan dahaga kedua pengembara, kata akasia. Tidak apa-apa akasia, jawab kurma. Iya, kami memaafkanmu. 18. Asal kamu tidak mengulanginya lagi, jawab kaktus.
Sejak saat itu, Akasia tidak pernah sombong lagi, sebab ia tahu semua memiliki kekurangan dan kelebihan. 18. Pesan cerita, kita tidak boleh sombong ya teman-teman, sebab semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semua makhluk itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah keimanannya. 18. Ayat dan hadis pilihan. 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 18. Surah Luqman ayat 18. 2. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. An-Nahl ayat 23. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras, lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah? Belum. Mencatat buku dulu. So sama. Tadi so. Bangkai saya bilang. Lanjut cerita berikutnya. Keledai ingin seperti unta. Mana teman onta? Ini unta, Ini keledai. apa kan? Keledai itu sejenis kuda kecil. Dia bangsanya kuda. Di sebuah kandang milik seorang saudagar, terdapat seekor unta yang gagah, seekor keledai yang memiliki sifat lembut. Keledai iri kepada unta, karena keledai merasa bahwa unta selalu diperlakukan istimewa oleh saudagar. Kau sering dipilih oleh saudagar saat ia akan bepergian. Saudagar pasti lebih menyayangimu dibanding aku, keluh keledai. Aku rasa tidak seperti itu, jawab unta. Jika akan bepergian, kau akan diberi minum yang banyak, bahkan hingga ratusan liter. Kau akan makan makanan enak yang terdiri dari rumput, gandum, dan kurma. Sementara jika saudagar bepergian denganku, aku hanya diberi sedikit makan dan minum. Benar-benar membuatku iri, tambah keledai. Keledai, kau tidak perlu iri padaku. Saudagar juga sayang padamu, jawab unta. Oh ya? Keledai bersungut-sungut. Tidak lama kemudian, saudagar terlihat mendatangi kandang. Saudagar mengeluarkan unta dari kandang, lalu memberinya makan dan minum yang sangat banyak. Tidak ketinggalan, saudagar juga mengeluarkan keledai dan memberinya makan dan minum secukupnya. Unta, keledai, kalian makan dan minumlah. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan. Kali ini aku akan mengajak kalian berdua, sebab aku memerlukan unta dan juga memerlukan keledai. Saudagar menepuk-nepuk punggung unta dan keledai secara bergantian. Setelah selesai makan dan minum, saudagar telah siap dengan semua barang bawaan. Saudagar menaikkan sebuah pelana pada tubuh keledai dan mengisinya dengan barang-barang. Saudagar juga menaikkan begitu banyak barang di tubuh unta dan menunggannya. Unta yang membawa saudagar dan banyak barang pun mulai melangkah melakukan perjalanan, diikuti dengan keledai di belakang. Benar bukan? Saudagar saja lebih memilih menunggangimu dibanding aku. Ternyata dia lebih sayang padamu. Keledai masih saja merasa dengki. Setelah cukup jauh berjalan, keledai merasa sangat kelelahan. Melihatnya, saudagar lantas beristirahat. Ia pun mengeluarkan sedikit rumput yang ia bawa di dalam pelana, hanya untuk makanan keledai. Sementara unta hanya melihatnya. Apa? Kau tidak makan, unta? Keledai terkejut saat ia hanya makan sendirian saja. Tentu saja tidak.
Aku bisa bertahan tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Oleh sebab itu, aku selalu diberi makan dan minum dalam jumlah banyak sebelum melakukan perjalanan, jawab unta. Mendengar hal itu, keledai menjadi malu. Ia sudah mengira saudagar lebih menyayangi unta dibanding dirinya dengan memberinya makan dan minum dengan jumlah yang banyak. Setelah cukup lama berjalan lagi, dari kejauhan terlihat akan ada sebuah badai pasir yang akan menerjang. Dengan cepat saudagar turun dari unta lalu melindungi dirinya dan keledai dengan menutup tubuh mereka dengan sehelai kain. Sementara unta dibiarkan begitu saja. Saat badai pasir berlalu, saudagar kembali naik ke atas unta dan mereka melanjutkan perjalanan. Korina sudah mengantuk ternyata. Unta, apakah kau tidak terkena badai pasir? Alhamdulillah, tidak. Aku diberi mata yang unik sehingga pasir tidak bisa masuk ke dalam mataku, jawab unta. Ketika mereka menemukan beberapa tanaman gurun yang berduri, saudagar membiarkan unta makan makanan berduri, sementara keledai selalu diberi makan rumput oleh saudagar. Unta, apakah kau makan makanan yang berduri itu? Tanya keledai. Seraya mengunyah makanan, unta mengangguk. Aku memiliki mulut yang unik, sehingga dapat makan makanan gurun yang berduri seperti ini, jawab unta. Ini orang begini, ini unta, ini itu saudagar, ini keledai, itu bukai. Jadi ada badai pasir. Unta tidak kenapa-kenapa dengan badai pasir. Keledai tersebut. Karena itu dibilang tadi matanya unik, sehingga pasir tidak bisa masuk. Selama perjalanan, keledai semakin sadar bahwa saudagar juga menyayangi keledai, sebab ia diperlukan dengan baik. Selama perjalanan, keledai semakin sadar bahwa saudagar juga menyayangi keledai, sebab ia diperlakukan dengan baik. Hanya karena tubuhnya dan unta berbeda, saudagar memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi tubuh dan kebutuhan mereka. Unta, maafkan aku ya, ujar keledai. Aku sudah memaafkanmu sebelum kamu meminta maaf, jawab unta. Sejak saat itu, keledai tidak pernah dengki dengan siapapun, termasuk temannya unta. Kakak dengan adik juga tidak boleh saling iri dengan ini. Kalau ada makanan yang dibagi, tidak boleh ada iri sama kakak. Pesan cerita, teman-teman. Ini pesannya ini ada dengar ya. Teman-teman, tidak ada gunanya kita dengki pada orang lain. Bahkan dengki merupakan salah satu akhlak tercela. Mari kita kikis rasa dengki dalam hati. Mari kita kikis rasa dengki dalam hati kita dengan bersyukur. Kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan orang tua kita. Dengan begitu, kita akan disukai oleh teman-teman, juga disayang Allah dan orang tua. Ayat dan hadis pilihan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Kamu sekalian, satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Doa dijauhkan dari sifat dengki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman
lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Hasyr ayat 10. Ya. Sudah cukup nak. Bobo sudah, itu sudah mengantuk. Besok lagi, kan satu malam 2 saja. 2 saja. Sudah jam 10 ini. Sudah cukup, besok lagi.